Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan setelah UTS ini ya, yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang sistem bilangan pada komputer. Sistem bilangan atau disebut juga dengan number system. Merupakan suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan ini banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan oleh manusia karena manusia memiliki atau mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan-perhitungan dengan sistem desimal. Lain halnya dengan komputer, logika di komputer diwakili oleh bentuk elemen dua keadaan atau disebut juga dengan two-state element, yaitu keadaan off jika tidak ada arus, kemudian keadaan on jika ada arus yang mengalir. Konsep inilah yang dipakai dalam sistem bilangan binary atau bilangan biner yang hanya menggunakan dua macam nilai, yaitu 0 dan 1, untuk mewakili suatu besaran nilai. Di samping itu, sistem bilangan binary atau binary number system ini komputer juga menggunakan sistem bilangan lainnya, yaitu bilangan oktal, bilangan heksadesimal, ya. Jadi untuk sistem bilangan ini kita mempelajari ada 4 bilangan, ya. Yang pertama yaitu desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, yang keempat heksadesimal. Jadi sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis, atau juga disebut dengan radix, ya. Yang mana basis ini dipergunakan masing-masing sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang kita pergunakan, ya. Kalau untuk sistem bilangan desimal, basisnya atau radixnya itu ada 10, ya. Sedangkan untuk bilangan biner, radix atau basisnya itu ada 2. Kemudian untuk bilangan oktal, radix atau basisnya ada 8 dan heksadesimal ada 16. Itu artinya kalau desimal itu basis 10, itu berarti menggunakan 10 macam simbol bilangan. Kemudian bilangan biner dengan basis 2 berarti menggunakan 2 macam simbol bilangan. Kemudian untuk oktal basisnya 8 menggunakan 8 macam simbol bilangan. Kemudian heksadesimal menggunakan 16 simbol bilangan. Dari keempat jenis sistem bilangan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu sistem bilangan desimal. Bilangan desimal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bilangan desimal ini merupakan sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita kecil, ya, awal kita dikenalkan angka oleh orang tua kita, sampai sekarang kita masih menggunakan angka desimal, ya. Apapun bentuk kegiatannya, itu apakah itu perhitungan atau penomoran, ya, kita masih menggunakan bilangan desimal. Bilangan desimal ini memiliki 10 radix atau basis 10. Itu artinya menggunakan 10 macam simbol bilangan, ya. Berbentuk 10 digit angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan sistem bilangan desimal ini menggunakan
basis 10 ya. Bentuk nilai suatu bilangan dari bilangan desimal dapat berupa integer desimal atau pecahan desimal ya, yang mana merupakan nilai desimal yang bulat, misalnya nilai 8.598. Nah, itu merupakan integer desimal yang dapat diartikan. Kemudian notasi dari bilangan desimal ini yaitu sigma n dikali 10 pangkat A, yang mana n itu 0 sampai 9 ya. Kemudian A ini pangkat dari 10 ya. 10 itu basis dari desimal ya. Jadi A itu merupakan pangkat dari 10 atau basis dari desimal ya, yang mana terdiri dari bilangan bulat yang menyatakan posisi relatif n, kemudian terhadap koma atau satuan. Koma ini maksudnya bilangan yang berpangkat negatif, sedangkan satuan ini bilangan yang berpangkat bulat, positif ya maksudnya, seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal. Kita masuk contoh 1 pada sistem bilangan desimal. Ini contohnya yaitu 2534. Nah, di samping kanan ini ada angka 10 tapi dengan ukuran kecil. Itu artinya bahwa 2534 ini merupakan bilangan desimal. Sini kita akan membuktikan bahwa 2534 ini adalah bilangan desimal. Nah, ini kita akan pisah-pisah masing-masing dari nilai yang tadi ya, itu 2534. Kita pisah masing-masing, kemudian kita tentukan ya. Kita lihat berdasarkan tabel yang di bawah ini ya. Lihat posisinya, yaitu posisi dari kanan. Nah, posisi dari kanan ini merupakan nilai yang paling kecil ya, nilai angka yang paling kecil. Nah, di contoh yang paling kanan itu terdapat angka 4. Nah, angka 4 ini kita kalikan 10 pangkat 0, yang mana 10 pangkat 0 ini sama dengan 1. Kemudian posisi yang kedua dari kanan yaitu angka 3, itu kita kalikan 10 pangkat 1. Kemudian yang posisi ketiga dari kanan itu angka 5, kita kalikan 10 pangkat 2, dan angka 2 ya, posisi paling kiri di contoh kita kalikan 10 pangkat 3. Nah, jadi 2 dikali 10 pangkat 3 hasilnya 2000, ditambah dengan 5 dikali 10 pangkat 2, ditambah dengan 3 dikali 10 pangkat 1, dan ditambah dengan 4 dikali 10 pangkat 0. Jadi hasilnya yaitu 2534. Nah, di sini terlihat bahwa untuk angka yang paling kanan kita sebut dengan LSD atau least significant digit. Nah, sedangkan untuk angka yang paling kiri disebut dengan MSD atau most significant digit ya. Nah, MSD ini merupakan angka dengan bobot paling besar ya. Sedangkan angka dengan bobot paling kecil itu disebut dengan LSD ya. Untuk penjabarannya di sini bisa dilihat ya, untuk lebih jelasnya. Nah, untuk perhitungan atau pencarian pangkat negatif dapat menggunakan rumus yang ada pada pojok kanan bawah ya. Nah, di sini rumusnya yaitu A pangkat min M sama dengan sektor A pangkat M, sama dengan sektor A kali sektor A kali sektor A kalau pangkatnya lebih dari 1 ya.
Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Ya. Contoh 2 ini merupakan jenis bilangan pecahan desimal ya. Sedangkan di contoh 1 itu merupakan bilangan integer desimal. Nah, contohnya yaitu 27,35. Ya. Pecahan desimal itu maksudnya bilangan berkoma atau bilangan pecahan ya. Nah, di sini 27,35 ini bisa kita jabarkan 20-an ditambah 7 satuan ditambah 3/10 ditambah 5/100, atau tulisannya 2 kali 10 tambah 7 kali 1 tambah 3 kali 0,1 tambah 5 dikali 0,01. Dan pada bilangan pecahan desimal itu ada desimal poinnya ya, yang mana digunakan untuk memisahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Jadi maksudnya desimal poin itu tanda koma yang ada pada bilangan pecahan desimal ya, seperti yang terlihat pada panah-panah di bawah ini ya, bahwa 27,35 itu penjabarannya kalau yang di panah-panah ini yaitu 2 dikali 10 pangkat 1, 7 dikali 10 pangkat 0, kemudian 3 dikali 10 pangkat min 1, dan 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, setelah kalian cari perhitungannya kemudian ditambahkan, barulah dapat hasilnya ya, berbentuk desimal ya, karena ini pembuktian desimal. Itu. Nah, di sini terlihat ada MSD dan ada LSD ya. MSD itu singkatan dari most significant digit, sedangkan LSD merupakan least significant digit. Nah, LSD ini maksudnya yaitu angka dengan bobot yang paling besar ya. Kemudian yang LSD ini merupakan angka dengan bobot yang paling kecil ya. Di sini bisa dilihat ada contoh tambahannya ya, ada 3 contoh. Satu contoh integer desimal dan 2 contoh pecahan desimal. Kita lanjut ke sistem bilangan yang kedua, yaitu sistem bilangan binary atau biner. Sistem bilangan binary menggunakan 2 macam simbol bilangan ya, yang berbentuk 2 digit angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Nah, sistem bilangan binary menggunakan basis 2 atau radik 2. Ya. Nilai suatu bilangan dalam basis 2 ini dinyatakan sebagai sigma n dikali 2 pangkat a. N sama dengan 0 atau 1, sedangkan a atau pangkatnya ini terdiri dari bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini terlihat ada 3 contoh bilangan biner. Ya. Yang pertama itu 1101. Di sini ada angka 2 kecil, itu mengatakan bahwa 1101 merupakan bilangan biner. Nah, 1101 ini dapat diartikan dalam sistem bilangan desimal. Ya. Ini maksudnya kita konversikan dia ke bilangan desimal. Nah, 1101 biner sama dengan 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, untuk penentuan posisinya itu sama dengan contoh bilangan desimal ya. Untuk posisi yang paling kanan itu merupakan nilai yang paling kecil ya. Nah, di sini terlihat bahwa posisi yang paling kanan yaitu 1. Nah, untuk kepangkatannya itu
dikalikan 2 pangkat 0. Kenapa 2? Karena dia bilangan biner. Ya. Biner terdiri dari basic 2 atau radix 2. Ya. Seperti itu. Nah, jadi yang paling kanan itu dikali 2 pangkat 0, kemudian setelahnya dikali 2 pangkat 1, kemudian dikali 2 pangkat 2, dikali 2 pangkat 3. Nah, di sini 0 tidak dituliskan ya, karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, 1 dikali 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. 1 dikali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya hasilnya. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Ya, jadi hasilnya 8 tambah 4 tambah 1 hasilnya 13. Nah, lanjut contoh yang kedua, di sini ada 0,101. Nah, untuk pencariannya sama dengan bilangan desimal ya. Kalau dia setelah koma berarti perpangkatannya itu negatif. Nah, untuk pencarian pangkat negatif masih ingat kan bahwa misalnya ini di sini terlihat 2 pangkat min 1 berarti sama dengan 1/2 pangkat 1. Ya, barulah dicari hasilnya, setelah itu dijumlahkan. Kemudian yang ketiga sama dengan yang kedua penyelesaiannya ya. Nah, setelah koma berarti pangkatnya itu min ya atau negatif. Kita lanjut ke sistem bilangan yang ketiga, yaitu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini terdiri dari 8 basis atau 8 radix. Itu artinya mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, nilai suatu bilangan basis 8 dalam basis 10 atau nilai suatu bilangan oktal dalam bilangan desimal dapat dinyatakan sebagai sigma n dikali 8 pangkat A, yang mana n itu adalah angka bilangan oktal sendiri, yaitu 0 sampai 7, dan A adalah nilai pangkatnya ya, yang mana bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Koma ini maksudnya pangkat negatif dan satuan merupakan pangkat positif. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu 4563. Nah, di sini terlihat angka 8 menyatakan bahwa 4563 ini adalah bilangan oktal. Nah, di sini kita konversikan dia ke desimal. Nah, untuk penjabarannya seperti ini ya. 4 untuk angka 4 dikali 8 pangkat 3 ditambah 5 dikali 8 pangkat 2 ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 dan ditambah 3 dikali 8 pangkat 0 ya, sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk angka yang paling kanan itu merupakan nilai yang paling kecil ya. Di sini angka yang paling kanan yaitu angka 3 ya, kemudian 6, 5, dan 4. Untuk angka yang paling kiri itu merupakan nilai yang paling besar. Nah, ya, terlihat di sini untuk posisi pemangkatannya ya. Kemudian setelah dikalikan dan dijumlahkan, maka desimal dari 4563 oktal ini adalah 2467 ya. Kemudian contoh yang kedua ya, contoh dalam bentuk pecahan ya atau bilangan berkoma, yaitu 647,35 ya. Nah, di sini terlihat penjabarannya bahwa yang di belakang koma akan dikalikan dengan perpangkatan negatif ya. Pangkatnya negatif ya.
Nah, untuk pangkat negatif, kalian masih ingat cara mencarinya? Di sini terlihat 8 pangkat min 1, itu maksudnya 1/8 pangkat 1, ya. Sama dengan 1/8 pangkat 1. Nah, lalu kita hitung hasilnya, ya. Dan di sini terlihat bahwa desimal dari 647,35 adalah 423,405, ya, sekian lah ya, komanya banyak ya, di belakang komanya banyak angka ya. Nah, seperti itu ya. Untuk pencariannya sama dengan yang sebelumnya, tapi bedanya pengaliannya saja ya. Kalau dia desimal berarti dikalikan dengan 10, kalau bina dikalikan dengan 2, kalau oktal dikalikan dengan 8, ya, seperti itu. Kita lanjut ke sistem bilangan heksadesimal. Heksadesimal itu artinya 16 ya. Nah, sistem bilangan heksadesimal ini memiliki basis 16 atau radix 16, yang artinya mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 16 buah simbol ya. Karena angka yang telah dikenal adalah 10 angka, yaitu angka 0 sampai 9, maka perlu diciptakan 6 simbol lagi ya, 6 simbol angka lagi, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Dengan nilai ya, kalau nilai A pada heksadesimal itu artinya 10 pada desimal ya. Nah, A itu sama dengan 10. Kemudian B sama dengan 11, C sama dengan 12, D sama dengan 13, E sama dengan 14, dan F sama dengan 15. Dengan demikian, simbol angka-angka untuk sistem bilangan heksadesimal yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, E, D, E, dan F. Nah, untuk nilai suatu bilangan basis 16 dalam basis 10 atau nilai suatu bilangan heksadesimal dalam desimal dapat dinyatakan sebagai sigma n dikali 16 pangkat A. Kenapa dia 16? Karena dia merupakan heksadesimal, di mana n itu merupakan angka dari bilangan heksadesimal sendiri, yaitu yang terdiri dari 16 angka tadi. Kemudian untuk A itu merupakan perpangkatan dari bilangan heksadesimal ya, mana bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada dua contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu 584 AED. Ya, di sini terlihat angka 16 kecil, tapi menyatakan bahwa 584 AED ini merupakan bilangan heksadesimal. Nah, di sini kita melakukan pembuktian dengan mengkonversikannya ke bilangan desimal, ya, sama seperti contoh di sistem bilangan yang sebelumnya, ya. Kita konversikannya ke bilangan desimal. Nah, di sini terlihat untuk posisi perpangkatannya sama dengan yang sebelumnya ya. Untuk posisi yang paling kiri pada contoh ini itu merupakan nilai yang paling kecil, maka dikalikan dengan 16 pangkat 0. Lalu setelah itu dikalikan dengan 16 pangkat 1 dan seterusnya ya. Nah, di sini penjabarannya bahwa 5 dikali 16 pangkat 5 dan ditambah 8 dikali 16 pangkat 4 ditambah 4 dikali 16 pangkat 3 dan tambah A nilainya sama dengan 10. Nah, di sini langsung kita definisikan bahwa 10 dikali 16 pangkat 2, kemudian E itu nilainya 14 dikali
16 pangkat 1 dan D nilainya 13 dikali 16 pangkat 0. Nah, setelah dilakukan perhitungannya, didapat hasil, kemudian dijumlahkan lagi, sehingga dapat hasilnya 5.786.349 desimal ya. Nah, untuk contoh yang kedua di sini itu pecahan ya. E,1A 16. Artinya di sini E,1A itu merupakan bilangan heksadesimal. Nah, di sini kita langsung cari hasilnya ya. E merupakan nilainya itu sama dengan 14 ya. Di sini langsung kita kalikan 14 dikali 16 pangkat 0 ditambah 1 dikali 16 pangkat min 1 karena dia di belakang koma, kemudian ditambah 10 dikali 16 pangkat min 2 ya. Kenapa di sini 10? Karena A sama dengan 10, nilainya 10 ya. Betul. Lalu kita lakukan perhitungan, setelah itu sudah didapat hasilnya ya. Hingga dijumlahkan baru dapat hasil akhirnya 14,06 sekian ya, dalam bentuk bilangan desimal ya. Oke, sekian untuk penjelasan tentang sistem bilangan pada komputer yang mana terdiri dari 4 sistem bilangan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konversi bilangan ya dari 4 sistem bilangan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya.